Aku pandang kelip bintang menjauh di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi. Saya di sini akan mempresentasikan atau akan menjelaskan hasil review dari kelompok kami yang mengenai tentang strategi mitigasi dan peningkatan ketahanan bencana di Selat Sunda. Adapun materi yang pertama yaitu strategi mitigasi dan peningkatan ketahanan bencana di Selat Sunda, dan materi yang dibawakan oleh Tabagus Solihuddin, PhD. Pesisir Selat Sunda rawan bencana gempa bumi dan tsunami yang bersumber dari gunung berapi maupun dari Gunung Anak Krakatau. Peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pendidikan, latihan, dan sosialisasi, salah satunya pembuatan taman peringatan tsunami. Sejarah telah mencatat pada 416 Gunung Krakatau purba meletus dan kemudian menyisakan 3 pulau. Pada tahun 2018, letusan Gunung Anak Krakatau mengakibatkan tsunami hingga 7 meter, lebih dari 430 korban jiwa. Lokasi pemetaan evaluasi rawan pesisir dan rawan bencana. Pertama yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lampung, Kabupaten Tanggamus. Alat deteksi tsunami mandiri berdasarkan informasi dari BMKG bahwa stasiun monitoring gempa bumi dan tsunami di Selat Sunda. Sensor gempa bumi atau BMKG, tsunami radar atau BMKG, Tide Gauge atau BIG, water level atau BMKG, atau buoy atau BPPT. Yang kedua yaitu water level ISLD atau KKP. Dari Kelautan dan Perikanan, Pusat Riset menjunjung satu alat dinamakan PUMA. Alat ini hasil kerjasama antara Pusrikel dan BPSDMKP. Dan materi kedua yaitu rencana sonasi di kawasan strategi nasional Selat Sunda berbasis mitigasi bencana, dan pematerinya yaitu Insinyur Suharyanto MSc, Direktur Perencanaan Ruang Laut atau KKP. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui cara fisik dan non-fisik. Cara non-fisik antara lain melalui penyusunan peta risiko bencana, kajian AMDAL, penyusunan tata ruang, dan penyusunan sonasi. Rencana sonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan
setelah memperoleh izin. Kawasan Selat Sunda sangat berpotensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maritim atau kelautan. Namun kawasan ini juga sangat rawan bencana, diantaranya bahaya tsunami. Aspek mitigasi. Risiko bencana sangat penting dalam pertimbangan penetapan nilai penting dan strategi nasional kawasan Selat Sunda. Kesepakatan para pihak dalam penentuan nilai penting dan strategi nasional yang telah mempertimbangkan mitigasi risiko bencana menjadi landasan dalam penetapan rencana struktur dan pola ruang laut RSKSN kawasan Selat Sunda. Tujuan dan manfaat. Arahan alokasi ruang laut dalam penyusunan rencana zonasi atau WP3K. Yang kedua yaitu penyelarasan rencana struktur dalam rencana zonasi WP3K dan rencana tata ruang wilayah. Yang ketiga, alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di perairan KSN. Yang keempat, mewujudkan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antar wilayah provinsi dan perairan KSN. Yang keempat yaitu dasar penetapan lokasi untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan KSN. Sarana pengendalian pemanfaatan ruang lingkup di KSN. Materi ketiga yaitu pembangunan kampung tanggap bencana di pesisir Lampung. Dan pematerinya yaitu yang telah dibawakan oleh Dr. Insinyur Citra Persada MSc atau dosen Fakultas Teknik Pusat Studi Bencana Unila. Kawasan pesisir Lampung rawan bencana, tsunami, rob, gempa bumi, cuaca ekstrim. Tapi anugerah peristiwanya juga besar. Penataan kawasan pesisir tanggap bencana secara berkala dimulai dari kampung tanggap bencana dengan mempertimbangkan 3 pilar: ekologi, sosial, dan ekonomi. Pulau Sebesi adalah pulau berpenghuni yang lokasinya terdekat dengan Gunung Anak Krakatau. Pulau Sebesi menjadi tempat transit wisata yang akan berkunjung ke GAK. Sebelum tsunami 2018, kunjungan Wisnus ke Pulau Sebesi mencapai lebih kurang 1.000 orang tiap weekend. 15-20 kapal dengan kapasitas 30-45 orang. Wisman umumnya dari cerita. Tujuan dan manfaat. Memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menciptakan budaya masyarakat yang siaga dan adaptif terhadap ancaman bencana.
mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu, rumah tangga maupun komunitas dalam menghadapi dan menangani bencana. Menyusun rencana yang ketiga manfaatnya yaitu menyusun rencana tidak action plan atau mengurangi risiko bencana di kawasan pariwisata Teluk Lampung, Kabupaten Pasawaran. Mitigasi analisis lapangan, hasil evaluasi tertulis maupun wawancara disimpulkan bahwa kapasitas pemahaman masyarakat terhadap kesiagaan bencana masih kurang. Infrastruktur untuk evakuasi belum memadai. Jalur evakuasi yang pernah dirintih saat ini kondisinya terputus-putus. Ketiadaan shelter atau posko tepat jika tidak ada bencana. Tidak adanya penunjuk atau SING evakuasi bencana. Materi keempat yaitu dimensi sosial dalam mitigasi bencana Selat Sunda, dan pematerinya yaitu Insinyur Ahmad Arif MSos. Apakah Indonesia siap menghadapi tsunami berikut? Sistem peringatan di sini. Sistem peringatan dini tsunami yang dibangun sejak 2008 memang hanya disiapkan menghadapi tsunami dari gempa, tidak untuk longsor ataupun letusan gunung. Akan tetapi harusnya ada peringatan dini lain yang kita miliki, yaitu akal sehat dan rasa awas yang harus sudah. Sayangnya risiko bencana disediakan lama diabaikan negara dan penduduk negeri ini. Bagaimana bisa hidup bersama bencana? Nah, penguatan kapasitas struktur atau infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana, pendidikan formal di sekolah, penguatan siaga bencana, memperbanyak literasi kebencanaan yang berupa media, buku, folklore, pengetahuan dan pendidikan tentang bencana sebagai kuncinya. Tujuan dari komunikasi adalah mengenali ancaman. Tsunami adalah gelombang laut dahsyat atau gelombang pasang yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di atas laut. Mengomunikasikan risiko, pertukaran informasi antar pihak otoriter, para ahli dan para pihak lain dari publik yang berisiko menghadapi ancaman bencana alam maupun sosial. Tujuan dari komunikasi adalah publik lebih bersiaga guna memproteksi diri dan keluarga hingga meminimalkan dampak dan kekuatan kekacauan saat dan setelah bencana maupun sosial. Nah, mungkin demikian dari hasil review kami yang bertema
mitigasi bencana pesisir laut di Selat Sunda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.